welcome to Wednesday Bible Wisdom. Wednesday Bible Wisdom kali ini merupakan episode terakhir dari tema Check Up Posisi Keselamatanmu, Keselamatan, Dosa, dan Baptisan, episode yang keempat. Jadi tanpa lama-lama lagi kita akan segera memulai pembahasannya, tapi sebelumnya mari kita puji Tuhan dengan hati yang bersyukur. So, God bless you all. Shalom GBI Kebon Siri, senang sekali bisa kembali di Wednesday Bible Wisdom. Dan sebelum kita mulai, mari kita satukan hati kita. Kita mengucap syukur, Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sungguh anugerah-Mu besar di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hari ini ya Bapa, kami mau datang dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu ya Bapa. Kami mau meninggikan nama-Mu karena Engkau yang layak kami sembah, kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Ini persembahan kami ya Bapa. Terimalah Tuhan sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Oh ya rala basyana ya rata kaya rala basyana ya. Kami mau bersyukur Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kami mau bersyukur karena-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Yes, Lord. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah
katakan, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kami mau menari bagi-Mu Tuhan. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku mau menari, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh, seumur hidup kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu. Oh, kami agungkan, kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Kami mau bersuka bagi-Mu, kami mau menari bagi-Mu, karena Kau yang layak. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Oh, ralabashanda, ralabashanda, ya ralabashanda, ya ralabashanda, ya ralabo. Haleluya. Yes, Lord. Biar sepanjang hidup kami boleh terus menyembah-Mu. Sepanjang hidup kami boleh terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Oh, Kau Allah yang layak kami sembah. Kau Allah yang layak kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Tuhan. Kami mau selalu bersyukur ya Bapa. Apapun kondisi hidup kami, biarlah hati kami boleh selalu bersyukur. Apapun masalah pergumulan yang ada di depan kami, biarlah kami boleh selalu mengucap syukur dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terus tuntun langkah kami ya Bapa, sehingga di hari-hari ini Tuhan, kami boleh melihat kuasa-Mu dinyatakan di hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terus Tuhan, berbicaralah ya Bapa. Tunjukkan isi hati-Mu ya Bapa. Dan biarlah hari ini Tuhan kami diberi kepekaan ya Bapa, untuk kami boleh mengerti setiap isi firman-Mu ya Tuhan. Urapi Tuhan, pembicara yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah apa yang menjadi kerinduan-Mu ya Tuhan, boleh tersampaikan dan boleh kami tangkap. Terima kasih ya Bapa, kami mau untuk diajar, kami mau untuk dituntun.
Kami mau untuk dibentuk Tuhan. Pakai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dikocor di kepala, miring dikocor. Harus digenapi. Jadi, salah Pak? Tidak. Kan saya udah bilang, saya menerima warisan. Itu salah tidak? Itu adalah cara yang dipakai di zaman abad itu. Sekarang udah berbeda kondisinya. Digenapi. Ya toh. Makan tuh kalau sudah makan gudeg nggak pakai telur. Dikasih telur tuh namanya genap. Genap. Bukan, itu gudeg salah, racun. Enggak racun, cuma digenapi. Kalau tadi cuma kepala, saya kasih saran. Semuakan saja. Kita ini kan pengusaha. Nah, balik lagi nih. Kalau saya salah, gitu, kamu harus baptis, masuk. Namanya baptis itu artinya masuk semua. Makanya baptis kok tuang. Baptis kata makan ya. Makan tuh satu arti loh. Pak Bro, kita makan. Ngerti dong artinya? Memasukkan benda padat ke dalam mulut, dikunyah, ditelan. Itu makan. Kalau masuk benda cair bukan makan. Minum namanya. Ya. Kalau masuk benda padat ke mulut, nggak dikunyah, ditelan, keselak namanya. Masukkan benda padat ke mata, nyulek itu namanya. Jadi kata makan itu nggak ada dua arti. Kata baptis itu nggak ada dua arti. Jangan ditambah-tambahkan dengan sejarah. Saya juga ngalami yang seperti itu dulu. Tapi saya tahu, kita bilang nggak begitu. Ini nggak ada urusan sama denominasi sama pendeta. Nggak ada urusan sama gereja. Ini urusan dirimu sama Tuhan. Kalau Anda pernah dituang, sekarang saran saya, digenapi aja lengkap. Lengkapkan semuanya seabadan. Kalau sampai saya salah, ternyata Tuhan bilang, nggak perlu itu, lebay kamu. Kalau saya salah, saya mau tanya, Anda rugi apa? Nggak rugi tuh. Apa rugi? Nggak. Tapi kalau omongan saya benar, Anda nggak buat, rugi kan? Anda bisnismen toh? Logik dong berpikir, sekolah kan? Kalau kita dihadapin sama pilihan begini, yang Anda pilih yang mana? Ikutin saya. Bukan itu saya, ikut Alkitab. Gitu. Untung rugi, Anda mau lihat di sisi mana? Untung rugi, ekonomi, sosial, liturgi, rohani. Pilih. Untuk saya bicara begini, ini pertimbangannya panjang. Dan setiap kata yang diucap itu... Saya pilih nih, supaya jangan dipelintir-pelintir nih ya. Supaya jangan orang mengatakan bahwa, itu kan manusia, bagaimana bisa? Oke lah, anggap aja. Saya maksa Anda, bikin maksa-maksa lebay. Iya, kalau sampai saya benar bagaimana? Nanti kalau dimarahin sama orang tua saya. Yang dibaptis itu Anda, bukan orang tua Anda, bukan pendeta Anda, bukan denominasi Anda, bukan gereja Anda. Ini urusan Anda sama Tuhan. Tolong bedakan urusan. Lalu kita ngobrol begini, saya ini milih kata-kata tempat kenapa? Karena ditonton sama orang lain. Tapi urusan saya di rumah doa. Mau jungkir balik, tangan di bawah atau di atas suka-suka saya toh. Boleh nggak nyembah begitu? Ya suka-suka saya toh ya. Emang nyembah harus pakai gitar? Emang harus pakai drum? Suka-suka saja. Pakai siul-siul boleh nggak? Loh, kalau nyembah yang penting bisa dekat sama Tuhan. Ada ranah privat. Ada ranah yang korporat. Karena tinggi nih, bahasanya tinggi. Jadi tolonglah. Kalau saya gini, di Alkitab bilang A, saya nggak mau menghindari itu kok. Kalau saya memang nggak ngerti ya, ampun Tuhan. Tapi kalau saya lakukan saya tuh nggak mau nabrakin diri sendiri ke Alkitab. Alkitab sama kita itu kayak duren lawan timun, gitu aja udah. Itu duren berkata pada timun, timun hantam diriku 100 kali. Yang hancur siapa ya? Timun tuh. Ayat kok dilawan, gitu. Ini kan terbukti. Nah, jadi itulah konsep baptisan. Satu paket dengan keselamatan yang Tuhan berikan justifikasi. Satu paket. Nah, keselamatan itu kan pribadi ya, Pak Bro? Ya. Bukan orang tua, bukan
Bukan. adik, kakak. Nggak ada urusannya. Nggak ada urusan. Anak pendeta pun jangan pikir bapakmu pendeta, suamimu pendeta, jangan pikir kau pendeta ya. Oh iya, iya. Very very private, pribadi. Menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Ya, kalau Anda mengatakan bahwa nggak setuju omongan saya, buang tuh kata-kata tadi. Sebagai Tuhan juru selamat pribadi loh, pribadi. Karena Tuhan mengundang, aku manggil engkau dengan namamu. Bukan nama kampung loh. Gitu. Jatinangor, enggak. Kan per orang. Oke. Gitu kira-kira? Iya, baptisan. Pak Bro tadi kan sedikit membahas tentang dosa, Pak Bro. Dosa, oh ya saya belum bahas dosa. Oke, dosa. Kita lihat nih, kalau pakai dosa saya boleh pakai merah dong? Boleh. Boleh. Jadi mana dulu nih ya, siapa pencipta dosa? Aduh, ini seru nih. Siapa pencipta dosa? Ada yang Langsung bilang kayak tertuduh. Tertuduh ya toh. Ada yang bilang setan, wah, iblis, Lucifer, serahlah namanya apa. Saya mau tanya balik. Anda pikir iblis mampu mencipta? Kalau Anda berkata pencipta dosa itu adalah iblis, Anda sedang memuji dia. Iblis bukan pencipta, dibilang pencipta. Oh iya Pak, maaf Pak. Manusia. Anda mau jadi Tuhan apa gimana? Siapa bisa mencipta selain Tuhan? Manusia bisa mencipta? Nggak bisa. Saya balik lagi. Siapa yang berani ngomong Tuhan pencipta dosa angkat tangan? Nggak ada yang berani. Sama aja nggak ada yang berani semua. Lalu siapa? Lah karena dosa nggak pernah diciptakan. Oke. Nggak. Jadi jangan terkecoh dengan bahasa-bahasa dosa diciptakan. Ayolah. Orang berkata, mana ayam? Siapa dulu? Ayam sama telur. Ya. Kalau kita Kristen jawabannya ayam. Alkitab berkata, Tuhan menciptakan telur gitu kan? Nggak ada. Unggas. Burung di udara Tuhan ciptakan. Ya. Artinya apa? Ya, Tuhan ciptakan itu. Jadi kalau ditanya, Tuhan itu harus bedakan antara konsep yang namanya penciptaan dosa dan sebagai hasil dari dosa. Upah dosa adalah maut. Keinginan yang dibuahi menghasilkan dosa. Ya. Jadi dosa itu apa? Nah, ini kita harus lihat yang menarik nih. Dosa. Kalau digigit, laptop. Oh iya. Ya, nggak boleh digigit. Ya, kalau digigit, laptop. Tadi saya lagi menebak Pak Bro gambar apa. Wah, berarti jelek dong gambaran saya dong. Oh, gitu ya, oke. Oke, tahu dong ini apa? Ya, ini sate. Ya, orang kalau tanya. Sekarang pertanyaannya adalah begini. Keinginan apabila sudah dibuahi, ya toh, dia akan menghasilkan dosa. Berarti dosa itu buah. Ya toh? Coba. Keinginan dibuahi menghasilkan dosa. Jadi bukan diciptakan ya, Pak? Iya, dihasilkan. Orang ketipu, ya bukan terkecoh. Nah, ini masalah literasi lagi nih, termin nih. Penting termin. Ya, teman saya pilih pelan-pelan nih. Dosa nggak pernah diciptakan, dosa itu dihasilkan. Contoh, yang namanya telur itu hasil dari manuk-manukan tuh antara unggah jantan sama betina. Nggak ada Tuhan bikin telur itu dihasilkan. Jadi hasil output akibat. Keinginan dibuahi oleh kejahatan menghasilkan dosa. Jadi dosa itu hasil dari keinginan yang ditambah dengan pemberontakan kepada Tuhan. Jadi yang namanya keinginan alias free will ditambah dengan pemberontakan menghasilkan dosa. Nah, kalau keinginan ditambah dengan ketaatan, kuasa. Nah, ini permainan kata-kata. Biar menarik buat kau. Bahkan gitu, katanya sekarang harus pakai kata-kata yang puitis gitu ya. Asik. Menarik ya. Saya nggak tahu suka gimmick. Baru saya mau bilang gimmick. Too much gimmick. Nah, itu nanti jadinya apa? Clickbait ya. Ada yang tanya clickbait apa Pak? Lah itu lain cerita. Oke. Jadi dosa itu adalah hasil. Bukan. Nah yang Tuhan ciptakan yang mana? Ini. Ya. Manusia disebut manusia karena dia punya free will. Kesetaraan dengan gambar kesejatian Tuhan dalam hidup manusia. Diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Apanya? Free will. Malaikat tuh punya ini dicabut oleh Tuhan. Bapak tahu dari mana? Ya tahu di Alkitab dong. Diambil. Malaikat itu nggak pernah ke salon, nggak pengen rambutnya dibonding.
Nggak pernah urusan laki perempuan loh malaikat itu. Gitu. Bahkan perempuan pakai tanda rambut panjang untuk para malaikat, kata Paulus. Ada yang bilang bahwa malaikat tidak bisa memberikan laki dan perempuan. Iya. Gitu ya. Semuanya anak Allah semuanya. Nah, jadi Tuhan membuat free will. Siapa yang free will? Tuhan. Tuhan disebut Tuhan karena dia punya ini. Karep-karepnya Tuhan loh. Ada lagu kan? Suka-sukamu Tuhan. Iya, suka. Bener, yakin, berani nyanyi. Kalau berani nyanyi. Kalau belum berani, Tuhan mohon maaf nggak berani nyanyi. Kasih kekuatan buat nyanyi. Itu. Ada yang nggak ngerti nyanyi. Itu. Ada yang begitu ya, nggak apa-apa. Banyak ya, Bro. Terserah. Kalau saya mah terserah. Saya tuh berhati-hati, melangkah hati-hati. Kenapa? Takut saya sama Tuhan. Konsekuensi. Suka-sukamu Tuhan. Ngalami ada COVID, goyang-goyang. Tuhan kenapa begini loh? Tadi kan hanya suka-sukamu. Ya, untung Tuhan itu tahu hati manusia ya. Kalau kayak saya mah habis semua ini. Tuhan bebas bikin apapun. Iya. Itu Tuhan kasih kepada manusia. Segambar serupa loh kasih. Malaikat nggak punya. Makanya mereka kalau ngomong sama manusia, selain dari Archangelos ya, wah ini rapture nih. Malaikat apa utama? Archangelos. Malaikat apa tuh namanya kalau Archangelos tuh ya utama lah. Selain dari mereka, ngomong semuanya pakai kata ganti orang ketiga. Kalau kita kan gitu. Hai Aruna, beritahu kepada host Vino. Aku mengasihi dia. Saya ngomongnya apa? Pak Bro, Tuhan bilang, kata beliau mengasihi engkau. Kata ganti. Malaikat nggak pernah begitu. Bro Vino, demikian firman Tuhan. Aku mengasihi engkau. Loh, tepat tuh. Dikutip tepat tuh. Nggak ada free will. Kecuali Archangelos. Malaikat utama. Nah, ini dosa itu adalah hasil dari ini semua. Makanya, apa itu dosa? Muncul. Makanya Alkitab berkata, cara mengatasi dosa ada dua macam. Dua tipikal dosa. Ingat, upah dosa semua maut. Nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Tetapi semua upah dosa adalah maut. Gitu. Yuk kita lihat Kolose. Dengan mudah saja. Kolose. Dikatakan ayat yang kelima. Matikanlah dalam dirimu sesuatu yang duniawi, percabulan, najis, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakan yang sama dengan penyembah berhala. Matikan. Ada dosa yang harus dimatikan. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata kotor dari mulutmu. Jangan saling mendustai. Jadi itu harus dibuang. Bedakan antara buang sama matikan. Matikan tuh sekali dimatikan nggak hidup lagi loh ya. Makanya kalau Anda ketemu dosa begini, potongnya potong bener. Habiskan sampai akar-akarnya. Jangan dikasih nafas. Jangan kasih nafas dikit-dikit. Jangan, karena harus mati. Ya. Tapi kalau yang buang, tolong Anda waspada. Kenapa? Bisa balik lagi. Contohnya kayak misalnya adalah fitnah. Emang fitnah? Kita hari ini, aduh, jaga mulut Tuhan. Ya, toh. Besok fitnah? Bisa. Jadi seberapa banyak saya harus membuang fitnah? Pertanyaannya, seberapa bersih hidup Anda? Makin kotor, makin sering. Makin bersihan, ya makin suci, ya makin jarang. Jadi, ada dosa yang harus dibuang, ada dosa yang harus dimatikan. Kita sering kebalik. Tuhan, aku cabut dan penggal roh fitnah. Ya ampun. Itu harus dibuang, bukan dimatikan. Kita seringkali mematikan yang harus dibuang, dan membuang yang harus dimatikan. Nah, itu repotnya kan begitu. Nah, kita bilang gitu. Bukan saya ngajak, kita yang bilang. Nah, ini konteks soal dosa. Makanya kita harus tahu bahwa prinsip inilah yang Alkitab cerita. Upah dosa maut loh. Ya. Kerusakan yang berulang. Dosa adalah kerusakan yang berulang. Dan orang kalau dalam dosa, lahir dalam dosa, saya teringat dengan sebuah khotbah dari Jonathan Edwards. Hamba Tuhan, gayanya memang gaya lama, tradisional, kalau khotbah baca. Dia khotbah baca gitu, orang ngobrol sendiri, ketawa. Dia cuma gini, hormati Tuhan, lagi ibadah atau hormati Tuhan, begitu ya. Satu hari dia bawa khotbah, judulnya adalah Pendosa di Tangan Allah yang Murka. Ada bukunya. Saya pernah cerita waktu itu, kalau dia udah cari, luar biasa. Waktu dia baca itu khotbahnya, dibaca khotbahnya. The sinners in the hand of the angry God, pas dia baca, orang teriak semua, ditemplak Roh Kudus, nangis. Dia cuma begini, hormati Tuhan, dibaca lagi. Hormati Tuhan, sebentar lagi. Dia nggak pernah tahu bahwa jemaatnya ditemplak oleh Tuhan. Wow.
Dan buku itu dibuat khotbahnya dalam sebuah buku, tipis kok, bagus isinya. Nah, inilah dosa. Nah, waktu orang berdosa, tidak ada yang bisa bawa kembali. Karena dikatakan dalam Matius 73. Mazmur 73. Mazmur 73. Saya akan bagikan buat kita semua. 73 ayat ke-18. Di tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan sehingga hancur. Iya. Mazmur 107 ayat 12. Mazmur 107 ayat 12. Ditundukkan hati mereka ke dalam susahan, tergelincir, nggak ada yang nolong. Orang dosa itu seperti dalam bidang miring. Licin. Orang ada di sini. Ini orang nggak kenal Tuhan. Dosanya membuat dia jatuh ke sana. Tuhan nggak perlu ngapa-ngapain. Jatuh sendiri dalam dosa. Dalam neraka. Nah itu Tuhan nggak bisa berhentiin ya Pak Bro? Oh, justru kasih karunia tadi. Jadi, orang kan kalau gambar animasi kan tangan Tuhan mengambil gitu betul, ya. Oh Tuhan, itu buat sekolah minggu cocok. Ditahan, Ya. nggak jatuh. Jadi tolong kalau apa yang Anda pelajari di sekolah minggu, Anda bawa ke GC, Junior Church, Anda bawa ke youth, Anda bawa ke dewasa muda, sampai hari ini dibawa semua. Tapi jangan habis belajar sekolah minggu, berhenti ke dunia, hilang. Nanti balik umur 60 ke gereja Tuhan. Nah, pemikiran sekolah minggu itu. Tuhan tolong dengan cara apa? Diberikan anugerah. Terbukalah pikirannya. Mencari Tuhan. Kalau dia mencari Tuhan, dia naik ke atas. Kan tangannya terbuka. Jadi apakah Tuhan menggunakan tangan? Yaitu istilahnya menggunakan tangan. Tapi sebetulnya adalah dia memberikan kecerahan. Roh Kudus. Nggak ada orang bisa bertobat tanpa Roh Kudus. Makanya orang berkata, Pak Bro, saya nginjil nih kita. Kenapa? Perintah Tuhan. Bukan biar orang bertobat. Saya mau tanya, siapa manusia bisa menginjil dan bikin orang bertobat? Tidak pernah ada. Kita menginjil karena ketaatan atas perintah dari amanat agung itu. Ini konsep dosa yang ada. Dan macam-macam dosa itu pakai bahasa, banyak sekali bahasa Yunaninya, banyak bahasa Ibraninya, banyak. Intinya dosa lah. Hamartologi, orang bilang. Iya, perlu dicerna. Perlu dicerna ya? Perlu dicerna, Pak Bro. Ya ulang-ulang aja. Iya, Ya, diulang ya. Pelan-pelan ya kan. Karena banyak hal yang tadi Pak Bro memberikan penjelasan yang sebenarnya kayak tadi saya bilang baptisan pariwisata gitu. Ya. Itu mencerahkan. Nah, itu kan Siapa yang boleh baptis? nah, itu gimana, Bro? Semua orang Kristen boleh. Artinya tidak harus pendeta dong, Pak Bro. Loh, kalau zaman dulu yang baptis siapa? Apakah pendeta? Sinode ada? Tidak pernah ada. Kalau begitu nggak sah semua dong. Iya. Semua orang Kristen boleh membaptis orang. Syaratnya Satu. yang boleh baptis artinya dia sudah Pernah dibaptis. ya. Dan dia percaya sama Tuhan Yesus, dia boleh membaptis. Pak Bro kan sudah pergi pelayanan misi. Iya. Pertanyaan gini, mau cari saya dulu? Atau mau telepon pendeta dulu? Iya. Dan nunggu 3 hari? Ingat, orang mau dibaptis, itu kalau sampai meleset, biasanya hilang tuh. Iya. Hati-hati. Iya. Semua orang Kristen boleh membaptis. Masalahnya kan sekarang dalam modern ini nggak cuma baptisnya yang penting, suratnya penting, Perlu. legalisme administrasinya penting. Itu yang membuat pencegahan sehingga tidak banyak yang bisa dibaptis. Dalam arti nggak semua orang bisa membaptis dengan ada surat. Nah kalau saya pernah ketemu ada orang loh, orang aneh, minta dibaptis. Kita bilang boleh tunggu sebentar nggak? Supaya suratnya kita urus dulu, kita panggil apa? Ya kan ada surat ngisi apa dulu. Oh saya nggak perlu. Saya tidak butuh surat sama sekali. Saya cuma butuh yang Tuhan mau. Ya udah, habis baptis. Tuhan berkati, hilang udah, pergi. Bingung. Ya sudah, mau apa? Iya. Surat pun tulis tangan, tidak perlu dia bilang. Saya nggak butuh manusia. Karena saya cuma butuh saya hidup sama Tuhan rindu. Nggak tahu orang pikir gimana, ya mau baptis sudah baptis. Ya udah. Kadang kan butuh, kadang buat administratif nikah. Iya, administratif nikah. Nah kadang-kadang, Pak saya udah pernah dibaptis Pak, tapi suratnya nggak ada, kan baptis susah. lagi. Ini kan gereja, jadi tolong minta suratnya sama gereja yang dulu baptis siapa. Pak, udah dibakar sama masa Pak gerejanya.
Waduh, ya cari pendetanya, minta surat keterangan saja, kertas bahwa pendeta ini di gereja ini pernah baptis. Wah, sudah kena stroke Pak orangnya. Bukan saya nggak percaya Anda ya, tapi silakan Anda nyebur lagi, saya lihat. Untuk apa? Baptis administrasi. Ya. Jadi pariwisata, administrasi. Lah, bukan saya nggak percaya. Ya sah, tapi kan ini Jakarta Bung. Jawaban. Jakarta Bung. Iya betul. Ya, jadi tapi saya sarankan adalah Anda ikuti. Kalau bisa langsung, nggak usah mikir. Ini Alkitab ada kok. Iya. Gitu. Jadi ingat, ini adalah figur. Fakta realita, kamu diselamatkan. Iya. Saran saya, kalau Anda nggak mau dibaptis, ada ayatnya. Ada ayatnya. Nah, yuk kita lihat sebentar. Kitab Lukas. Terakhir nih Pak Bro, soal baptisan ya. Siap. Lukas. Yuk kita lihat bagaimana Yohanes Pembaptis ada di sana. Lukas 7 ayat 30. Orang Farisi ahli Taurat menolak maksud Allah dalam hidup mereka, diri mereka, karena mereka nggak mau dibaptis oleh Yohanes. Wow. Jadi kalau orang nggak mau dibaptis, menolak maksud Allah dalam diri, dalam kehidupannya. Jadi siapa yang boleh baptis? Semua orang Kristen boleh. Syarat airnya ada Pak? Ada, jangan lupa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Karena Petrus pernah berkata dalam Kisah 2, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pernah berkata, baptis dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Yang benar yang mana? Lu digabung aja. Ingat prinsipnya, digabung. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Nah, jadi lakukan itu, saya percaya bahwa berkat Tuhan berlimpah dalam hidup. Jangan banyak mikir lah. Nanti saya ini Pak, tunggu bersih dulu Pak. Kayak mandi. Kamu nggak mandi, ntar kotor lagi. Ya sama tuh. Yeah. Saya dibaptis, nanti dosa lagi. Ya sama itu. Nah, orang kayak gitu sama. Itulah baptis, itulah dosa. Dan setelah ini bersih semuanya, siap sanktifikasi. Gaspol, sampai nanti glorifikasi. Nah, Pak Bro, di ending sesi ini Pak Bro, kayaknya Pak Bro juga perlu mendoakan mungkin data yang kita lihat di WBW, yang orang menonton itu ternyata banyak juga orang yang belum percaya. Oke. Jadi mungkin Pak Bro bisa doakan, membimbing mereka, meng-guide mereka untuk menerima Tuhan, dan juga tadi Pak Bro tentang masalah baptisan, mungkin ada orang yang masih perlu didoakan ya. Sebagai penutup. Wisdomers, jadi begini, ini kita buat dalam rangkaian yang panjang karena kita mau check up rohani bahwa kenapa Kristen kita maju mundur? Kenapa tidak bisa kokoh? Kita check up dulu nih. Pertama adalah mengenai justifikasinya. Makanya orang kalau bertobat itu jangan banyak mikir, maju mundur, banyak mundur bahaya. Sanktifikasinya oke nggak? Nah, glorifikasi tergantung nanti bagaimana Anda hidup. Karena begini, kalau Anda nilai sudah 89, 89, 10, nggak perlu dengar pengumuman ujian lulus apa nggak perlu. Tapi kalau nilainya do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, nah itu Anda perlu pikir baik-baik. Nah, perlu mengerti soal dosa. Dosa itu merusak. Dan ingat, kuasa dosa harus dikalahkan. Tapi yang pertama bukan kuasanya dulu. Hukuman dosa yang lalu harus dihabiskan dulu. Kuasa dosa dikalahkan, baru nanti tiba pada kita dibebaskan dari kehadiran dosa. Check up ini pelan-pelan, satu persatu semua. Jangan terlalu euforia dulu dengan isu-isu hot. Karena kalau isu hotnya kita dengar, kalau kita dasar nggak kuat, ketakutan itu berkuasa. Nah kalau kita nggak punya kuasa lebih besar, kenapa sih ada orang bilang, jangan ngomong akhir zaman Pak, saya takut. Karena ada check up yang belum dilakukan. Virus bakteri belum beres. Kekuatan organnya belum. Jadi lakukan ini. Anda yang sudah percaya Tuhan Yesus, saya mau beritahu, waktu nggak banyak. Mumpung WFH, baptis. Kalau Anda bertimbang, banyak menimbang, ini urusannya adalah dengan Tuhan. Perhatikan baik-baik, urusan baptis itu menjadi pertentangan yang sangat tajam dalam kekristenan. Kenapa? Peristiwa penting ini. Jadi saran saya, lakukan. Ingat konsep pengusaha tadi. Ya. Anda yang merasa bahwa hari ini Anda sudah tahu soal cerita, tapi hati Anda masih timbang-timbang, urusan keselamatan itu pribadi, Anda bahkan nggak bawa keluarga Anda, orang tua Anda, kekasih Anda, suami, istri Anda, anak Anda nggak bawa ini semua. Keselamatan itu pribadi.
Dan ini bukan cerita yang Anda bisa cerita sama orang lain segala hal. Ini pribadi Anda dengan Tuhan. Dan saya berdoa, setelah Anda diperlengkapi nanti, engkau dipakai Tuhan untuk amanat agung. Anda yang belum pernah mengucapkan doa, mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Anda ikuti doa saya saat ini, buka tangan Anda, taruh di dada, fokus pada Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, aku tahu aku adalah manusia yang berdosa, aku adalah orang yang terbuang, dan tidak bisa mengalami hal yang baik. Tapi hari ini aku mendengar bahwa Engkau begitu penuh belas kasihan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar, secara pribadi dengan sadar hari ini. Aku mengundang Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat dan raja dalam kehidupanku secara pribadi. Bapa di sorga, catat namaku dalam buku kehidupan. Terima kasih buat berkat-Mu yang berlimpah. Aku dipulihkan, aku diubahkan saat ini oleh anugerah-Mu yang besar yang aku terima dengan iman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Dengan doa tadi, engkau telah mengalami pertobatan, statusmu berubah, justifikasi. Jangan berhenti, teruskan, karena ke depan ini kita mengalami hal-hal besar yang kita nggak pahami. Tapi Tuhan bersama dengan kita. Kira-kira begitu? Iya, Pak Bro. Terima kasih sudah setia dengan Wednesday Bible Wisdom. Dan untuk yang ingin dilayani lebih lanjut tentang keselamatan, bisa kontak nomor Kebon Siri atau bisa tulis aja di komen di bawah di YouTube. Nanti akan ada hamba Tuhan yang akan mengontak saudara. Lalu juga ada apabila ingin dilayani dibaptis, GBI Kebon Sirih juga bisa melakukannya. Silakan kontak juga. Nanti akan ada hamba-hamba Tuhan yang akan follow up. Hari ini kita membawa sesuatu yang berbeda, meneguhkan, dan artinya hari ini kita masuk dalam sesuatu yang baru, yang lebih baik lagi. Yang terpenting adalah dasar itu harus Basic harus kuat dulu. Iya, benar. Terima kasih. Wednesday Bible Wisdom akan bertemu lagi untuk minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih. Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom. Setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi dan pada hari Rabu pukul 7:30 malam. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store. Untuk ibadah online minggu ini, hari Minggu 21 Februari 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GB Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom. Hari Rabu 24 Februari 2021 pukul 6 pagi. Bersama Pastor Aruna Wiryolukito dan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini, Anda dapat memberikan persembahan umum, syukur, dan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan. Scan QR Code yang tertera di layar. Masukkan nominal yang diinginkan. Klik OK atau lanjutkan atau confirm dan lakukan konfirmasi pembayaran. Selamat, Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code.
Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat GBI Kebon Siri yang sangat diberkati Tuhan, terimalah damai sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus, menyertai Anda sekalian, mulai sekarang, dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan, dan sampai selama-lamanya. Jemaat GBI Kebon Siri yang sudah terima berkat Tuhan, katakan amin.